Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan anugerahnya boleh mempertemukan kita satu sama lain pada ibadah kedua hari ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu indah dianugerahkannya kepada kita. Di tengah badai gumul kehidupan, Dia selalu hadir menenangkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau akan menjadi tema dan perenungan kita dalam minggu ini. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, Adalah baik menanti dengan diam. pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul. Kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya. Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya, Karena tidak dengan rela hati ia menindas. dan merisaukan anak-anak manusia. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang keruh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang sementara dalam gedung gereja, maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari segenap jemaat Tuhan, kita merendahkan diri kita, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, dan tetap diteguhkan oleh anugerah Allah. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Salibmu ku sujud, miskin bertanda lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, karena Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, karena domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Segenap jemaat Tuhan, jika kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah anugerah-Nya yang dinyatakan melalui firman-Nya dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud terima, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkan. Puji Tuhan, segenap jemaat, kita telah memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Mari kita menyiapkan diri kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan renungkan, sehingga kita boleh memahami begitu dalam dan luas dari makna kebenaran dari firman Tuhan yang dianugerahkan bagi kita pada saat ini. Mari sebelum dibacakan firman Tuhan ini kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Satu sukacita kami boleh alami karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam sepanjang kehidupan sampai saat ini. Bahkan di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Bahkan juga sebelum kami menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan dan keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu dan kami boleh renungkan bersama, supaya kami boleh mengetahui isi hati Tuhan. Tapi sebelum kami mendengarkan dan hamba-Mu akan mengkhotbahkan pada saat ini, kami mohon kuasa tuntunan Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini sungguh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Pakailah ketiga hamba-Mu pada saat ini, berkati kami, dan kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan. Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkannya dan dia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada kami, kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan,
panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan ketiga dari 2 Korintus 8 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaan sepadan dengan kerelaanmu, dan melakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya kamu ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43, firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kures semangat buat. Selamat pagi, shalom. Satu sukacita boleh kita alami bahwa saat ini kita memasuki hari terakhir di bulan yang ke-6. Besok kita memasuki bulan yang ke-7, ya.
Walaupun dalam menjalani 6 bulan kehidupan di tahun 2024 selalu suka duka, tangis dan tawa ada pada kita, tetapi kekuatan iman Tuhan senantiasa anugerahkan. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Sehingga dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca, dengarkan, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kapatongananmu umpah makarimanan engkau. Hari ini dalam memasuki masa-masa libur, ada sukacita bersama dengan keluarga. Tapi anak kita ini Toraya, yaitu Saraata, Rambu-Rambunta, Rambu Tukak, Rambu Solo, itulah yang menyita waktu kita pada masa-masa libur. Tetapi jalinan kasih yang dalam, disitulah nyata dan erat bahwa kita ini adalah saudara seiman, bahkan saudara dalam hubungan darah dan daging. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita satu perenungan yang dalam. Kalau kita melihat di dalam kitab ratapan yang kita baca bersama melalui Mazmur, peratap di sini mempercayai bahwa kasih Tuhan dan tindakan Tuhan tidak pernah berakhir, dan kasih dan tindakannya tidak pernah dibatasi oleh hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan setiap orang. Yang senantiasa berharap, yang senantiasa mencari, dan juga menantikannya datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat kata berharap dan mencari, menantikan menggambarkan ada kesadaran, ada kesinambungan, dan kasih Allah itu aktif kita rasakan setiap saat. Ya nade milik ni nak melambi, nade mena siapa, tatiro itemei randan banuanta, itulah kesinambungan atas kasih karunia Allah yang terjadi pada diri kita. Ya. Bahkan dalam hubungan kita, dalam kepanaan kita, dalam keringkihan kita, bahwa Allah senantiasa nyata dalam sepanjang hidup kita. Ya. Dan itulah yang dikatakan Daud pada saat Saul mau membunuh dia. Oleh karena keiri hatian, dan inilah mewakili sifat manusia dua. Manusia yang mengandalkan Tuhan dan manusia yang tidak. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berjiwa seperti Daud, tidak ada musuh dan ada pengampunan. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mau menyelenyapkan sesamanya dan serakah dalam setiap hal. Pada saat kematian Saul, justru Daudlah yang merasakan kesedihan yang sangat amat dalam. Apalagi anaknya Saul, Yonatan, sungguh mempunyai hubungan yang baik dengan Daud dalam kehidupannya. Ini menjadi perenungan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Akankah kita berjiwa seperti Saul yang dipenuhi oleh iri hati dan ambisi, yang hanya bersandar pada hal-hal yang material? Ataukah kita bersifat seperti Daud yang memiliki iman yang teguh, memiliki perspektif dalam penglihatan Allah, sehingga dia melihat segala hal yang positif yang terjadi dalam kehidupannya, baik itu suka maupun duka, dan dia katakan itu perkenaan Tuhan dan selalu indah pada waktunya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, kita membangun gedung gereja. Banyak orang berkata begini, seandainya saya punya kekayaan, aku malah dolo yo. Ya. Aku yang memberikan. Sangambai itu ungkapan klise dari setiap orang. Ya. Tapi Paulus menasihatkan
jemaat yang ada di Korintus untuk mendukung pelayanan penginjilan dan juga pelayanan di jemaat Yerusalem. Dia katakan, kamu telah kaya dalam iman, kamu telah memperoleh keselamatan, dan kamu juga telah dicukupkan dalam berbagai hal. Berikanlah persembahan sesuai yang ada padamu, jangan yang tidak ada padamu. Ya. Jadi anda sang sabar piatu sing la nabengki ipong matua, itulah yang dipakai dan itulah yang dipersembahkan. Da ona di kue yakin nasaratu siamo saabu te lakuin. Coba bayangkan te pembangunan ta. Ya. Hari ini sudah pemasangan rangka pelapon. Jadi mungkin selesai akhir bulan Juli ini nangka mau di pelapon dan tinggal ditegel dan semuanya. Seandainya kita saja yang hadir pada saat ini, tak sebokan isang sabar rupiah pertama kotak persembahan, 200 itu sudah menjadi 200.000. Yang na limang sabu ki 200 itu sudah 500.000. Anda sang pulau sabu 1 juta tiap bulan, pira semen dan lain sebagainya. Ini yang ada pada kita dan di kuah. Sangat misa api juta sengku dan lain sebagainya kemana yang persembahkan. Tidak. Jangan berandai-andai. Tuhan katakan, berikanlah apa yang ada padamu. Kalau kita lihat jemaat-jemaat yang ada di Makedonia yang baru terbentuk, secara struktur beta apa majelis gerejana, ya, belum ada administrasi yang baik, tetapi Paulus memuji dia karena dia memberi dengan apa yang ada padanya, bukan dengan tidak ada padanya. Ya, sehingga jemaat di Yerusalem terbantu di dalam pelayanan ini. Ya, hari ini siang Gereja Toraja akan memperingati 100 tahun baptisan pertama di Simbuang. 100 mau tahun nangka dibaptis tau yang Simbuang, tapi masih 50% lebih yang belum percaya kepada Yesus. Ada satu anggota jemaat kita memberikan berkatnya, tolong Pak Pendeta berikan untuk pelayanan ini, luar biasa. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Injil Markus berbicara tentang kuasa Tuhan. Ya, ada seorang kepala rumah ibadat di sini bukan bait Allah, tetapi setelah direntukan itu bait Allah, ada namanya sinagoge, tempat untuk memuji Tuhan. Ya. Dan seorang yang bernama Yairus kepalanya. Kata arti Yairus itu Yair artinya Allah yang menerangi. Yesus itu kata kita sarani selalu ada nama-nama Alkitab untuk kita dengan makna-makna. Ya. Bahkan juga makna-makna budaya kita ada. Melona dan lain sebagainya, Kinako dan lain sebagainya. Itu ada makna yang terkandung di situ, Ibu Bapak Saudara-saudara. Nama saya juga Mahmud, itu kependekan dari Muhammad, ya. Jadi itu orang yang dipakai oleh Tuhan, ya. Dan saya bersyukur punya nama Mahmud karena Tuhan mau pakai saya sebagai pendeta, ya. Itu luar biasa, Ibu Bapak Saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana kepala ini tersungkur. Entah tiro itu kepala dia sudah punya jabatan, punya kedudukan, punya seng dan lain sebagainya. Tapi setelah melihat Yesus, karena apa? Anaknya perempuan yang berumur 12 tahun telah sakit sekarat. Tidak ada kuasa pada Yairus selain pada Yesus. Dan kita melihat bagaimana dengan tersungkur menggambarkan ketidakmampuan, menggambarkan merendahkan diri, sekaligus pengakuan tentang kuasa Tuhan. Yesus dalam kehidupan. Bahwa hanya Yesus yang berkuasa. Kisah yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Pada saat saya baca firman Tuhan ini, saya teringat kakak ipar saya yang 3 minggu yang lalu dikuburkan. 1 tahun menderita penyakit, setiap datang bulan dia harus ditransfusi darah merah, darah putih, dan dia tidak boleh jauh-jauh dari rumah sakit. Setelah dioperasi dia meninggal, baru saya tahu bahwa sungguh luar biasa Alkitab juga berbicara tentang penyakit ini.
Dikatakan dia sudah memakai seluruh tabib yang ada pada saat itu, bahkan yang ahli sekalipun. Sehingga dikatakan tidak ada lagi apa-apanya. Ya, saya biasa katakan bagi ini anak-anak muda, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, yang ada malapu upam, tubuh kita masih kuat tapi kita tidak atur pola makan, pola pikir, pola hidup. Ya, ya ada 40 tahun nah, ya itu apa di Daka itu mulai tercicil karena kita sudah rajin mengunjungi rumah sakit, dibayar, nah karena mikir darah tinggi, nah karena mikir kolesterol dan lain sebagainya. Ya, karena pola hidup kita yang tidak sehat, apalagi kita nggak tak menasehat diterangi oleh firman Tuhan. Ada banyak hal yang ini, hati-hati dalam hidup kita, ibu bapak saudara-saudara. Biasa mak kada ki kembali di kande peraka ke mate ki, tapi hati-hati. Rasul Paulus juga katakan taruh pisau di leher. Perut kita ini bukan tempat sampah untuk selalu apa yang kita mau makan. Ingat untuk itu. Ya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, kita melihat bagaimana menderitanya seorang perempuan ini yang 12 tahun menderita pendarahan. Coba bayangkan ibu-ibu kalau mengalami hal seperti itu. Ya. Bapak-bapak jika kita mengalami keluarga kita seperti itu, ya, tiap bulan harus kontrol dan lain sebagainya. Ya, ada anggota rumah sakit Kumale Langgar mulai dari koridor di atas sampai di sana do pono taku kami Tuhan, jama mereka, permuda mereka, kasihan. Tiap bulan tergantung pada obat dan rumah sakit. Tapi inilah kenyataan. Tetapi setelah dia tahu bahwa Yesus berkuasa, dia datang dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bagaimana satu pengakuan iman yang luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Iya. Kita melihat, iya, dia mengimani bahwa hanya dengan kuasa Yesus dia bisa dipulihkan. Dan betul. Seandainya hanya Yesus sendiri di situ, baiklah masiri malelako. Tapi kerumunan orang banyak itu dia datang pelan-pelan untuk menjamah. Tapi kuasa Yesus dirasakan bahwa ada kesembuhan. Dan setelah itu ibu bapak saudara-saudara, Yesus katakan ada yang menjamah saya. Murid-muridnya nak, indo pelalantiro tu tahu, sanda indete tahu. Coba bayangkan jika presiden datang batu toma kampanye dan di itu mintu te tahu berbondong-bondong untuk itu dia memorailah selama identik mintu dan ini. Ya, tidak ada mustahil untuk mengetahui, tapi kuasa Tuhan mengetahui sehingga perempuan ini digerakkan oleh iman mereka dan mengaku apa yang Yesus katakan. Ya. Kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Satu sukacita boleh dialami. Ibu bapak, apa makna firman Tuhan bagi kita? Bagaimana dengan iman kita ibu bapak saudara-saudara? Ya. Sungguhkah iman kita ini teruji dalam berbagai hal? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Yesus atau pada hal-hal yang lahiriah? Ini yang menjadi perenungan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Iman itu muncul dari pendengaran dan juga dari pengetahuan kita ibu bapak saudara-saudara. Dengan membaca firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan kita dikuatkan dan diberikan kuasa dari Tuhan. Yesaya berkata firman Tuhan yang menjadi perenungan kita siang dan malam. Ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini, ibu bapak saudara-saudara. Siapakah di antara kita yang tidak dalam kegelisahan? Siapakah yang di antara kita yang hadir pada sini tidak di dalam pergumulan? Oh tidak, semua kita di dalam pergumulan. Iya. Nah yang nabu itu mentemi pergumulan tambah katuan si misa si penduan nasanga bahasa si todon tampo. Kadang-kadang kita lagi meragukan Tuhan. Mengapa? Padahal
Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita yang kadang-kadang meragukan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Iya. Karena kita tahu disitulah mujizat Tuhan. Disitulah kita melihat bagaimana. Ya. Pada saat imam besar, pemimpin rumah ibadat ini, Yairus, melihat Yesus, langsung tersyukur. Ya. Langsung datang kepada mereka karena dia katakan, inilah dia yang akan menjadi kekuatan. Inilah dia yang akan menjawab setiap pergumulan, khususnya anaknya yang sementara menderita. Pada saat dia berkata kepada orang lain, siapa yang menjamah jubah saya? Tiba-tiba orang datang bahwa anaknya Yairus telah mengalami kematian. Tapi Yesus katakan tidak, dia masih tidur. Ya. Dan dia menyembuhkan. Tanda bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bagi kita kematian adalah bagian daripada hidup kita, ibu bapak saudara-saudara. Kita semua akan mengalami kematian. Tapi kematian bukan lagi satu hal yang menakutkan karena Yesus akan membangkitkan kita. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15. Ada kebangkitan tubuh. Jadi tidak ada lagi ketakutan di dalam. Kemarin satu pengalaman iman sementara Kikaburu untuk Pak Indorangki, orang kubur di sana, siangnya ada lagi tiba-tiba duka sementara kan makan siang, orang menelpon dari Pemalak na ko matio mete ipa ana mama ana na pak anakan na ipa aku. Tadi malam jam 1 mamanya ke sana. Secara manusia ku matum betul. Yang kita di kue nang kopi kate rada nopi kamisa ba atu nang kopi di anu temei oi matantan mamane bu itu keinginan kita, tetapi senantiasa. Apalagi totemo silu solanasang luar biasa. Dalam grup kami pendeta totemo si sondabang mutu pendeta pertama persembahannya orang untuk mendukung pelayanan temei toma pesta. Ada berbagai macam komentar, ya. Tapi kau denduka makanan aku hendak sandar kata apa di baru nata abang tu nasaile lako gereja dan lain sebagainya, berbagai hal. Oh, ini mintuk temi apa di pogok, tetapi yang mendoakan siang dan malam dan selalu untuk ini tahu nakilaleko, itulah keberadaan kita dan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, mari kita dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, dalam keadaan kita ada pengakuan bahwa kita terbatas dalam segala hal. Ya. Yairus punya kuasa, seorang pemimpin agama Yahudi. Perempuan yang menderita 12 tahun, ada hartanya dia pakai untuk berobat, bahkan dikatakan ini sudah berbagai tabib, bahkan dokter, para ahli sudah menangani dia. Tapi toh dikatakan malah semakin menjadi penyakit. Tetapi dengan pengakuannya dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam pergumulan, dia datang kepada Yesus dan Yesus menjawabnya dan memberikan damai sejahtera. Bagaimana dengan kita, ibu bapak saudara-saudara? Jika ada pergumulan yang kita hadapi, kadang-kadang kita ribut sampai medsos juga dinimpa tami. Biasa ko nakataw matumbo miratelayano, matumbo miratenduano na tayo to. Dia tidak datang untuk menyerahkan dan mengakui itu dan menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mampu untuk menyelesaikan setiap gumulnya. Inilah pengakuan kita bahwa Tuhan itu kuasa, Tuhan itu berdaulat dan dia mampu untuk memberikan kita. Ya betul. Setelah Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia mengambil roti dan anggur. Dia katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Iya, bahwa Yesus telah berkarya dalam hidup kita. Perbuatlah ini untuk mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, kita melihat 1 Korintus
Banyak orang yang meragukan Tuhan Yesus karena melihat hal-hal yang lahiriah saja. Oh, niatnya dia anaknya Yusuf, seorang tukang kayu dan lain sebagainya, dan kok kenapa bisa berkuasa? Kita pemimpin agama, kita ini penguasa, ini, kok kenapa kita tidak bisa? Tapi di situ kita melihat bagaimana Yairus tidak mengandalkan posisinya sebagai kepala rumah ibadat. Demikian juga perempuan yang sakit benar tidak lagi mengandalkan dirinya dan harta bendanya. Tetapi dalam keterbatasan itu dia datang kepada Yesus dan tersungkur. Dengan imannya dia dipulihkan, dia dibangkitkan. Kemudian ibu bapak saudara-saudara, menjalani kehidupan ini tidak ada satu pegangan kita selain pada iman kita kepada Tuhan. Ya, itulah tindakan kita. Iman merupakan tindakan aktif yang merespon inisiatif Allah. Banyak orang sekarang stres, anak-anaknya mau masuk ke sekolah, ya mungkin sekolah yang diinginkan tidak menerimanya karena mungkin sonasi dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang memasuki perguruan tinggi, bingung umbalanani toro umbanani ini semua pergumulan problem oriented kita ibu bapak saudara-saudara. Ya, banyak hal ya dalam hidup kita. Tetapi dengan iman kita berkata ibu bapak saudara-saudara, ya, dia akan menjamah, memulihkan dan menguatkan kita dan kita mampu. Ya. Petrus katakan dan beberapa Nabi katakan kita ini seperti emas yang masih bercampur dengan tanah, pasir. Kita harus dimurnikan supaya kita memperlihatkan emas yang murni. Ya. Jangan khawatir. Jika ada masalah yang kecil, serahkan kepada Tuhan. Berdoa. Coba baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam pergumulan, dan berdoalah senantiasa. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, membuka hati melalui meja perjamuan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita untuk selalu mempunyai hubungan, memperingati dan mengingat kuasa Allah yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Ya. Dan kita harus bertindak aktif seperti Yairus, seperti perempuan. Ya kena tak itu tindakan iman daripada kedua orang ini. Maaf hari pibang kue mbay yang nanang dalle iku mo. Ini mo. Biasa ya na dento matua na di kuala meki ila ke rumah sakit loki ma pedan pinoka mo. Ya, padahal ini harus kita juga melawan setiap penyakit itu. Biasa kukuak ke kukunjungi mi. Oh nalama apa mo komikin di ma mo kominde te banon mila ma apatanan baitora, ma apatanan baidoko. Umba mususito. Ya, nah yan na batu di bako mila ko datoro batu mbasian aku tu rumah sakit meredakan penyakit kamu tidak langsung sembuh tetapi diredakan dan kamu boleh nyaman untuk menjalaninya. Anak-anak kalian itu tidak lagi terlalu berfokus kemudian masuk sakit itu sabah yan namiyo banua lah si tiro-tiro bang mirate mi anak mi paling-paling atau minyak gosok tapuk batu minyak kayu putih tapuk di gosoran tapi ambil ke rumah sakit atau apa sih yang aku tuh datoro meringankan beban-beban kita. Harus dilawan itu setiap pergumulan. Dan inilah tindakan aktif dari Yairus dengan perempuan yang sakit, bahwa harus kita, karena iman yang tidak berbuat juga itu adalah iman yang sia-sia. Ya, mari ibu bapak saudara-saudara, kita sungguh bersandar kepadanya, karena hanya bersama dengan Tuhan kita mampu untuk menjalani hidup. Hanya dengan iman kita kepada Yesus Kristus kita diselamatkan, baik jiwa kita maupun tubuh kita. Karena pelayanan Yesus adalah pelayanan holistik. Jika kita mengalami kematian, ada kebangkitan tubuh, ada tempat bagi kita di mana kekekalan menjadi bagian kita. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki meja perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita
masuk dalam saat teduh sejenak, bahwa kita tidak terlepas dari berbagai pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu internal kita, maupun pergumulan-pergumulan melawan dosa. Tetapi jika kita datang kepada Yesus secara aktif melalui iman kita, seperti kepala rumah ibadat Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan, Allah akan menjawab kita, Allah akan memulihkan kita, Allah akan memberikan kita kekuatan. Mari kita datang kepada Bapa di sorga dalam iman yang kokoh, iman kepada Yesus Kristus dalam pengharapan, dan kita nyatakan dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja. Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum
Terima kasih kepada pengerja gereja yang mengantar kita untuk merenungkan kasih dan menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam meja perjamuan kudus hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Tuhan. Kini kami datang sebagaimana adanya. Tuhan tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami, Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki meja perjamuan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Suara-Mu ku dengar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai daripada pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus. Supaya kita dipelihara roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita naikkan doa sempurna, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan kepada jemaat yang melibatkan anaknya untuk mengambil perjamuan, mohon diambilkan roti nanti dengan anggur untuk datang bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Mari kita secara berbaris ke depan, mulai dari belakang. Yang sebelah timur ambil sebelah timur, yang sebelah barat ambil sebelah barat. Silakan. Sembah pada Tuhan, tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus.
Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus,
tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan ungkapan syukur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang
orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersyukur. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengarantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami. Dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal, kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah menikmati dan sehidangan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita akan membawa persembahan dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan kita angkat pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai 4. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah
ucapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, masih ada natura yang akan kita uangkan, dipersilakan. Ya, jemaat kekasih Tuhan, sini ada natura sembahan kita uangkan. Ya. Ini sayur hasil kebun PWGT Jemaat Karambe sesudah mengikuti lomba seklasis Kesu Malenong. Jadi ini hasil kebun PWGT Jemaat Karambe. Ya, kita naturakan untuk pembangunan. Mari kita taruh harga 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan. Ya, mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan. Ya, ini sayur sawi dengan kangkung. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih untuk pembangunan. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, ini natura untuk TK Antera. Ya. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih tuh anak-anak kita TK Antera. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ini untuk pembangunan. Ya. Berapa? Seratus satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ini telur untuk pembangunan. 50 satu kali, 50 satu kali, 100 satu kali, 100 dua orang ya. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ini untuk jemaat. Berapa? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ini labu untuk pembangunan. Labu untuk pembangunan. Berapa? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, ya. Ya, masih untuk pembangunan. Yang labu. Berapa? Ini labu, bukan sayur ya.
50 satu kali. Ya. 50 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Oke. Ya, mari kita uangkan kembali. Ini untuk jemaat. 50 satu kali. 50 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, ini untuk pembangunan ubi kayu. Ya. Berapa? Berapa? 50 satu kali. 100 satu kali. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ya, itulah penguangan natura, dan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian diucapkan terima kasih. Segenap jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kita, dan kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Juga kita boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita seperti yang ada di warta jemaat yang boleh berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Juni. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga dalam mengisi masa libur ini, kita senantiasa bersyukur karena anak-anak kita, keluarga kita dari rantau boleh hadir bersama. Walaupun kadang-kadang kebersamaan kita di rumah diwarnai dengan mengikuti rambu tuka, rambu solo. Tetapi itulah kenikmatan kita sebagai warga gereja Toraja dan masyarakat Toraja. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang mungkin minggu depan akan kembali dalam aktivitas di bangku sekolah. Ada yang masuk di PAUD, TK, SD, SMP, SMU, SMK, dan juga masuk perguruan tinggi. Bahkan ada yang naik kelas. Tuhan senantiasa memberi hikmat supaya boleh menikmati suasana baru di dalam kehidupan mereka dan boleh berkomitmen. Juga yang senantiasa Tuhan pakai dalam pekerjaan sebagai ASN, juga karyawan swasta, bahkan yang melakukan usaha-usaha, ada usaha catering, ada usaha-usaha di toko, di pasar. Tuhan memberkati. Bahkan yang sementara mengelola sawah ladang mereka, juga ternak-ternak mereka, Tuhan berkati. Bahkan kita mengingat saudara-saudara kita yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Kita berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel Tondok, Mama Lando, Nenek Epa, Bapak Diel, Ibu Damaris Ruru, Bapak Eko, Ibu Sarnikatu yang sementara kemoterapi, Mama Eko, Nenek Cindy, Saudara Riel, Mama Andri di Makassar, Bapak Dian, Bapak Markus Kapak Simba, juga Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Ibu Leonar Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Samli, Nenek Dandi, Bapak Simon Bulu Panimba, Ibu Berta Tandirerung, Mama Nasar, Mama Rio, dan Nenek Nopen. Mungkin masih ada yang saya tidak sempat sebutkan. Kita tetap dukung dalam doa, semoga penyembuhan dan iman kepada Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan yang sementara dalam duka cita, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Bapak YS Dalipang yang minggu ini
sudah dimulai upacara pemakaman, dan tanggal 4 Juli Majelis Gereja dari Buntu Limbong meminta kita Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk mengambil bagian. Juga Bapak Yakin Tandirerung di mana mertua masih disemayamkan, keluarga Bapak Sartia Kotitau Lakbi, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarunganlo, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Bapak Daud Linggi yang rencana juga minggu depan tanggal 8-9 mereka memakamkan anaknya di Tondok. Juga Bapak Amos Singkali, Bapak Amos Tanali yang 2 hari yang lalu telah mengalami kematian. Juga doakan Mama Gesa, istri kami yang sementara dalam perjalanan menuju Pemalak, di mana kakak ipar telah dipanggil oleh Tuhan, dan biarlah boleh bersama dengan keluarga. Juga pelayan 1 minggu ke depan dalam ibadah rutin rumah tangga dan OIG, juga ibadah penghiburan dan perkunjungan. Mari kita tunduk kepala dan kita aminkan. Doa orang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala tuntunan penyertaan. Bahkan firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama sepanjang minggu ini serakus dalam ibadah ini. Biarlah dengan iman kami telah menyelamatkan kami, seperti anak Yairus dan juga perempuan yang telah 12 tahun mengalami sakit penyakit. Dengan iman kepada Yesus Kristus, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga dengan kami, bahwa kami ini panah dan ringkih ya Tuhan, banyak keterbatasan, dan dalam keterbatasan kami tahu ada tangan kuasa Tuhan yang melampaui segala akal dan melampaui segala ruang dan waktu yang akan bersama dengan kami. Itulah yang menuntun menyertai kami sehingga kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, bahkan peluang-peluang anugerah yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah ini menjadi pegangan yang kokoh. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami di jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, dan boleh berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30. Dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa peliharakan dan tuntun. Juga pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dilibatkan dalam pelayanan. Kami memberi dari apa yang ada pada kami, bukan yang tidak ada pada kami. Dan olehnya itu ya Tuhan, berkati persembahan baik natura yang dipersembahkan oleh jemaat maupun uang yang kami kumpul melalui pundi, bahkan persembahan-persembahan syukur lainnya. Biarlah semua ini sebagai satu refleksi bahwa Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, dan kami mendukung pelayanan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan lantai 2 yang sementara berlangsung dan sudah mulai memasang pelapon, rangka-rangka, dan mungkin minggu depan akan mulai. Dan dalam bulan Juli nanti ya Tuhan mungkin sudah selesai lantai 2 oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Berkati kami semua supaya kami boleh mendukungnya ya Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan para tukang yang sementara bekerja, jauhkan dari segala halangan, rintangan, bahkan mara bahaya, sehingga boleh bekerja ya Tuhan di dalam pemasangan rangka-rangka pelapon dan juga pelapon nanti ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan senantiasa berkati dan topang, secara khusus anak-anak kami yang dalam mengisi masa libur ini ya Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Bahkan ada keluarga kami dari jauh datang, dan kami boleh bersama, biarlah jalinan kasih selama di Toraja nyata ya Tuhan. Walaupun kami tahu begitu banyak kegiatan yang menyita waktu kami, rambut tukar, rambut solok, tetapi disitulah jalinan kasih terjadi, dan kami boleh nikmati bersama. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan memasuki bangku sekolah, ke PAUD, ke TK, ke SD, ke SMP, SMU, bahkan ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang naik kelas, biarlah suasana baru ini mereka alami ya Tuhan,
Dan di situ mereka Tuhan tuntun sehingga boleh berkomitmen untuk merendam masa depan mereka. Demikian juga dengan jemaat dalam setiap pekerjaan mereka, baik itu sebagai bapa dan ibu rumah tangga, kakek nenek ya Tuhan. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Bahkan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, baik itu sebagai ASN maupun karyawan swasta, bahkan yang juga melakukan usaha-usaha di pasar, di rumah atau di tempat-tempat lain. Bahkan yang sedang mengelola sawah ladang mereka, bahkan juga ya Tuhan yang sementara merawat ternak-ternak mereka, berkati. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Sehingga senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Demikian juga yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit seperti yang hamba-Mu telah sebutkan tadi. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan ada beberapa yang akan menjalani beberapa kemoterapi. Tuhan senantiasa kuatkan, mampukan tubuh mereka untuk menerima obat sehingga segala bibit penyakit mereka ya Tuhan boleh dimatikan dan kembali pulih dan sembuh. Demikian juga dengan jemaat yang sementara mengalami duka cita, baik yang sementara menyemayamkan jenazah orang yang mereka kasih dan cintai di rumah mereka, di tongkon mereka. Bahkan secara khusus keluarga besar Bapak Yes Dalipang yang minggu ini akan memulai upacara pemakaman bagi ibunda terkasih. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan semua yang terlibat sehingga boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Amos Tanali yang berduka, di mana 2 hari yang lalu Bapak Amos Tanali telah mengalami kematian. Juga Mama Gesa yang sementara dengan beberapa keluarga menuju Pomalak, Tuhan senantiasa tuntun sertai. Sehingga boleh tiba di sana dan boleh bersama-sama dengan keluarga di dalam menghadapi duka cita. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa, berkati dan topang. Sehingga senantiasa boleh memerintah dengan baik secara khusus dalam menghadapi pemilu kada. Demikian juga dengan Gereja Toraja dalam menghadapi sidang raya PGI, Tuhan senantiasa berkati dan topang. Juga ya Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan berkati dan topang. Sehingga semuanya ini menjadi menguatkan iman kami dan tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Itulah yang menjadi kekuatan pengharapan kami. Juga jika kami selesai dalam ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan juga ya Tuhan, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan, inilah kerinduan-kerinduan dan ucapan syukur kami. Kami datang bawa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bersabar sejenak. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan penekanan warta jemaat Karambe Minggu 30 Juni 2024. Namun sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada hari ini, karena Tuhan selalu memberi kesehatan dan kekuatan dalam angkat tugas pelayanan. Demikian juga kepada kita semua Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dan menata ibadah ini, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Adapun warta jemaat pertama, diucapkan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karasik B yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Juni, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Juli 2024 adalah kelompok pelayanan Toalwalo. Yang kedua, perjamuan kudus jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 Juni 2024 dalam semua jam ibadah, jam 6, jam 9, dan jam 4 sore. Perkunjungan duka almarhum Indok Manda Sarongallo atau Nenek Lestri, orang tua Bapak Yes Dalipang, ke Buntu Limbong dilaksanakan Kamis 4 Juli 2024. Majelis Gereja Jemaat Buntu Limbong meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani ibadah penghiburan pada pukul 17.00, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16.00. Persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin
1 Juli 2024 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang, STH, MA. Yang kelima, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 3 Juli 2024, pelayan Penatua Ester, STH. Yang keenam, doa jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 5.30. Diharapkan kehadiran anggota jemaat Karambe. Yang ketujuh, salah satu program PWKT Jemaat Karambe adalah senam bersama, dan untuk bulan ini dilaksanakan Sabtu 6 Juli 2024 pukul 7.00. Diharapkan kehadiran kita. Yang kedelapan, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa 9 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Bapak Penatua Budianto P. Tandirerung. Yang kesembilan, ibadah PPGT hari Senin 1 Juli 2024 kelompok Toalualo di rumah Marsi Lewano Samba, CS, pelayan Penatua Yola Papalangi. 10, telah meninggal dunia Bapak Amos Tanali pada hari Jumat 28 Juni 2024 di Rumah Sakit Elim, jenazah berada di rumah duka kelompok Rantepau. Ke-11 dan yang terakhir, kumpulan rumah tangga kelompok Toalualo di rumah Bapak Darwan dan Mangopo hari Selasa 2 Juli 2024 dipindahkan ke hari Sabtu 6 Juli 2024. Demikian warta jemaat. Atas kesabaran kita diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuntun aku Tuhan Allah lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, jaga risau hidupku. Kau perisai hidupku. Segenap jemaat Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan telah memberikan kita penyelamatan yang utuh dan kekal dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan biarlah iman kita kepadanya akan menyelamatkan kita. Olehnya itu pergilah, jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing.
dengan suatu keyakinan bahwa di jalan yang kita jalani, kita akan selalu diiringi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 3. Jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu lagu pertama bagus soalnya. Indahnya saat yang teduh.